Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan saya masih berbincang bersama Mas Indra Ten, Investment Bank PT Pandin Sekuritas. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sebetulnya IHSG bisa tembus ke rekor terbaru di penutupan perdagangan kemarin. Banyak beberapa faktor pendukungnya, salah satunya adalah secara historical begitu, sedang ada di momentum January Effect, dan juga dilihat dari hal lain yang menjadi booster adalah trend dovish dari The Fed sendiri begitu ya. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah sentimen yang cukup berkepanjangan, Mas Indra, atau mungkin Anda melihat ini hanya terjadi at least sampai dengan akhir Januari begitu? Iya, kalau kita berbicara sentimen, kalau dovish sih rata-rata kita tahu lah, Fed juga selalu dovish di setiap pernyataannya ya, dia nggak bakal kasih tone yang kayak gimana. Tapi untuk suku bunga ya, saya ngeliat udah price in sih dari tahun lalu gitu. Gradually kita counter Fed punya tren suku bunga juga udah very good ya, terutama dampak ke rupiahnya aku lihat sih stabil sih Mas. Jadi investor tuh kayaknya nggak begitu worry sih terkait dengan peningkatan suku bunga dari Fed ya, karena rupiahnya masih cukup oke. Mungkin ya cost of fund aja sih yang kita tahu kan, setiap kali Fed naikin kita 7 days repo rate-nya juga ikut naik. Jadi mungkin itu yang dikhawatirkan investor sih, terkait dengan cost of fund aja sih daripada emiten-emiten listed company. Tapi kalau dari currency menurut saya masih fairly very good sih, SD-nya masih terkontrol. Belum lagi memang berbagai persepsi terkait dengan strategi dovish dari The Fed sendiri yang akan berlangsung secara gradual. Artinya ini akan menjadi sebuah pergerakan yang dilakukan secara bertahap, dan secara sentimen juga nampaknya ini menjadi sebuah sentimen yang cukup panjang lah ya, terjadi tahun 2024. Belum lagi kita juga ada pemilu begitu yang secara historikal juga memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan dari IHSG. Oke, kita kembali lagi ke pergerakan market kemarin, Mas Indra. Sektor transportasi logistik memimpin penguatan sektoral kemarin. Apa yang Anda bisa cermati sejauh mana ini kemudian menjadi satu sektor yang menarik untuk bisa dimasuki, dan apakah dampak ketegangan di Laut Merah juga masih menjadi sentimen? Iya. Mungkin kalau ketegangan Laut Merah sih quite fully nggak jadi sentimen utama ya di market kita saat ini ya. Nah, cuman kalau aku lihat kenapa transport logistik itu menguat, karena secara tren, kalau ekonomi dilihat tuh pasti dimulai drivernya tuh dari sektor logistik sama transportation, sama kayak waktu COVID kemarin. COVID kemarin juga begitu recovery, yang naik duluan itu transportasi logistik. Nah, kalau ngelihat ini, aku lihat posisi leading indikatornya transportasi sama logistik, kayaknya sih investor ngelihat bahwa nih untuk ekonomi bakal will be good nih after election gitu loh. Mungkin ini tanda-tanda daripada penguatan bursa gitu loh. Jadi sektor yang dihajar duluan, maksudnya yang dibeli duluan oleh investor adalah sektor transportasi sama logistik Mas gitu, karena leading indikator ini seperti itu. Oke, artinya kalaupun terjadi pelemahan, yang akan melemah paling dulu adalah sektor logistik begitu ya? Iya, mungkin antara bank atau logistik sih, tergantung impact-nya dari mana. Kalau dari luar negeri biasanya bank duluan sih Mas. Baik. Terkait penguatan yang terjadi kemarin, apa yang bisa dimanfaatkan atau jangan masuk dulu, karena mungkin Anda melihat proyeksi ada pelemahan untuk sektor ini? Ya, kalau saya lihat sih, kalau kita makroskopnya ya, aku masih worry soal election. Election ini kan udah makin deket ya, Februari. Takutnya banyak political things yang dampak ke sentimen market kita. Terlebih kalau investor profesional tuh agak-agak worry gitu loh untuk pemilu. But historically after pemilu itu biasanya market kita quite powerful gitu loh, quite powerful untuk ngedrive lagi. Jadi untuk investor yang spekulatif mungkin boleh chip in in Januari ini kalau ada correction sih Mas, aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, ada beberapa sektor yang sebaiknya disikapi wait and see aja dulu. Kalau untuk wait and see aku ngeliat lebih kayak consumer, kayak misalnya mungkin yang defensif kayak gitu ya, karena udah bukan momentumnya lagi kita main defensif sih Mas. Oke, baik. Mana yang nampaknya secara sektor ini untuk perdagangan hari ini sajalah ya, at least gitu. Yang menarik untuk bisa dicermati, Mas Indra, sektor mana saja? Iya, kalau sektor sih aku ngeliat kalau misalnya pertama transportasi logistik, terus aku lihat hospitality juga quite good nih untuk perhotelan ya. Itu juga ada potensi penguatan. Kenapa? Karena aku lihat juga leisure-nya udah mulai masif nih di Indonesia gitu loh ya.
middle class-nya udah mulai naik, udah mulai bertumbuh. Nah mungkin under things-nya mungkin yang bisa kita spekulatif buy mungkin untuk midterm ya, nggak cuma hari ini ya. Mungkin terkait apa ya, healthcare service sih Mas. Aku lihat healthcare service akan growing sih. Perhotelan dan healthcare service ya tadi ya, sektor yang menarik ya. Tapi kemudian ini sektor-sektor tadi tidak masuk ke dalam sektor yang Anda rekomendasikan di saham pilihan, Mas Indra. Nampaknya ini kebanyakan adalah saham-saham berbasis perbankan ya. Ini adalah saham pilihan pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk BBRI sendiri dengan support di level 5.525 dan resistance di 5.750. Rekomendasi buy on weakness. Kemudian untuk BBCA support di 9.325, resistance di 9.450. Rekomendasi buy on weakness. Setelahnya ada Bank Mandiri dengan support di level 5.975 dan resistance di 6.150. Rekomendasi buy on weakness. Dan Bank BNI ya dengan support di level 5.250 dan resistance di 5.425. Rekomendasi buy on weakness. Kita ke BBRI terlebih dahulu, Mas Indra, analisisnya seperti apa? Ya, kalau aku lihat gini sih, kemarin yang ngedrive, kita tahu lah, banking itu pasti yang salah satu driver utama market ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari macro swap yang tadi saya sampaikan ya, January effect will be limited gitu kan, will be limited artinya mungkin ada potensi ketahan sama election. Nah, karena potensinya sideways, market itu pasti di driver sama big caps yang jadi kontributor utama, yaitu banks. Nah, kenapa seluruh saham saya rekomendasikan ke perbankan? Karena ngeliat regional hari ini negatif, terus juga limited review juga di mungkin in this week ya. Jadi saya ngeliat mending kita ngambil banks-nya, buy on weakness, terus main technical driver aja, maksudnya technical trading aja, buy on support, sell on resist, kayak gitu Mas aku lihatnya. Baik, itu untuk BBRI ya. Kemudian ada Bank BCA, analisisnya seperti apa Mas Indra? Ya, sebenarnya sama sih untuk Bank BRI, BCA ya. Mungkin itu lebih kepada sama sih. Kita lihat kalau ada potensi koreksi ya boleh dikoleksi lah dari 4 saham perbankan itu. Mungkin pick one juga boleh gitu. Yang fokus di salah satu juga boleh. Mana yang favorable buat investor aja secara fundamental Mas. Oke, BBCA level di 9325 ini adalah level yang cukup reasonable untuk bisa masuk ke Bank BCA begitu ya. Secara fundamental term investasinya untuk BBCA sendiri pendek saja atau jangka panjang Mas Indra? Iya, kalau saya rekomendasi harian lebih ke trading sih. Kalau long term saya rasa banking oke sih untuk kita invest, tapi kayaknya untuk 2024 ini lebih kemarin tadi yang sektor-sektor saya sebutkan tuh hospitality, healthcare service, logistik itu lebih, menurut saya akan lebih ngebus sih larinya dibandingkan sektor bank gitu. Bank sih ada potensi penguatan, tapi mungkin ya yang sektor-sektor yang lainnya itu lebih cenderung menguat dibandingkan sektor perbankan sih Mas. Bank is play safe aja sih kalau menurut saya. Oke. Untuk analisis dari BMRI dan juga Bank BNI kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan bersama tetap bersama kami, bisa jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Indra Ten, Investment Bank PT Panen Sekuritas, kita simak dulu update dari pembukaan IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, IHSG di beberapa waktu yang lalu berada di level 7.297,324. Bergerak melemah ya 0,36%. Level sebelumnya di level 7.323,588. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada OKAS, kemudian juga ada AIMS, ada PYFA, AISA, SDRA, PSDN, PTRO, IRA, kemudian juga top losers diantaranya adalah ada VTNY, MENN, DGNS, ITMA, BAPA, ESTA, DOH, BHAT, Harum, dan juga KKGI. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Indra Ten. Mas Indra, tadi kita sudah sampai ke pembahasan saham pilihan BBCA ya. Kita akan lanjutkan untuk Bank Mandiri dengan sama rekomendasinya adalah buy on weakness. Seperti apa analisisnya Mas Indra? Ya, makasih Mas. Jadi sama BCA, BRI, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini saya lihat lebih pada halnya ada potensi koreksi, terus juga IHSG juga potensi sideways di bulan ini ataupun ada penguatan juga terbatas karena Januari efeknya akan ketahan election, jadi mungkin bank ini akan cenderung flat tail. Nah itu yang kita pakai momentum untuk trading seperti itu.
Baik, level terakhir ada di level 6.075 untuk BMRI dan nampaknya pergerakan hari ini sudah melemah 0,41%. Tetap ditunggu ya di level 5.975 ya, atau level terakhir ini bisa masuk Mas Indra untuk Bank Mandiri. Kalau menurut saya sih potensi pelemahan ini kayaknya kalau ngeliat regional sih masih akan lanjut ya sampai sesi 2. Menurut saya sih lebih kita hold aja dulu lah. Kalau usah terlalu aja dulu ya. Kalau usah terlalu cepat ya masuk. Baik, untuk target price sendiri untuk BMRI sampai dengan akhir tahun Anda punya proyeksi nggak, Mas? Untuk akhir tahun mungkin market habis election aku berharap sih potensially ningkat mungkin 10% ya return ya, kemudian sampai 15%. Jadi kalau kita lihat dikalikan Bank Mandiri punya beta mungkin ya kita hopefully Bank Mandiri bisa menguat potensially di tahun ini mungkin sampai 20% kali Mas ya. Kalau skenario-nya fit semua ya, karena proyeksi one year itu nggak begitu agak sulit ya, maksudnya kan banyak dinamika yang akan terjadi gitu. Dan biasanya juga saham perbankan menjadi market movers ataupun mungkin saham yang cukup defensif juga gitu ya, ketika kemudian pergerakan dari ESG cukup signifikan, penguatannya ini juga tercermin dari penguatan saham-saham perbankan khususnya yang blue chip begitu ya. Kemudian dari BMRI kita ke Bank BNI, Mas Indra, supportnya di level 5.250, resistensi di 5.425, rekomendasinya sama, buy on weakness. Analisisnya seperti apa Mas Indra? Iya, sama seperti sebelumnya, ini lebih kepada pick one out the pocket aja, maksudnya jadi salah satu dalam bank ini mana yang favorable buat investor sih Mas, gitu. Oke, BBNI level terakhir ada di 5.325 ya, artinya ini most likely masih agak jauh sih dari level support yang Anda rekomendasikan. Sama kurang lebih mungkin akan terkoreksi cukup signifikan hari ini mendekati level support yang Anda rekomendasikan, masuk juga di sesi 2 hari ini, Mas Indra. Iya, kalau kita lihat kan sesi 2 ini nggak tahu nanti sentimennya seperti apa ya, karena kemarin kita untuk 2024 awal marketnya cukup menguat signifikan. Kemarin yang didrive oleh perbankan juga. Jadi saya nggak tahu hari ini mungkin bisa koreksi cukup dalam gitu loh Mas. Jadi ya mungkin sedia payung sebelum hujan aja. Tapi kalau emang ada perbaikan ya mungkin juga supportnya bisa dinaikin lagi sih untuk investor beli. Gitu. Itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada BBRI, BBCA, BMRI, kemudian juga BBNI dengan support dan juga resistance. Tadi saya sudah sampaikan, pemirsa dengan rekomendasinya adalah buy on weakness. Terkait dengan saham perbankan ataupun mungkin saham-saham lain yang cukup sensitif terhadap suku bunga, Mas Indra, era suku bunga tinggi ini diprediksi telah berakhir. Bagaimana sebetulnya menurut Anda dampaknya terhadap pergerakan IHSG ataupun pasar ke depan? Ya kalau emang efektif suku bunga akan meredam ya atau nggak ada kenaikan gradual di suku bunga, itu cukup good untuk marketnya. Kenapa? Uncertainty-nya udah jelas gitu kan. Fed kita anggap hold ya tahun ini nggak ngapa-ngapain ya. Currency rupiahnya kita akan cukup stabil, kemudian konsumsi domestiknya masih cukup oke gitu. Orang-orang akan cenderung pakai loan untuk ekspansi atau consumption. Jadi ya aku rasa kalau emang benar-benar di stop benar-benar sentimen suku bunganya udah berakhir tahun ini will be good sih untuk marketnya. Ini juga dilihat dari nilai inflasi di Indonesia sendiri atau angka inflasi di Indonesia sendiri cukup terkendali. Ini juga kemudian tidak membuat Bank Indonesia bergegas untuk kemudian menaikkan tingkat suku bunga acuannya begitu ya. Karena memang secara kondisi masih kemudian kondusif lah. Baik, tips perdagangan hari ini Mas Indra, apa yang perlu dilakukan untuk investor hari ini? Ya hari ini kita lihat dari bursa regionalnya aja udah merah ya, jadi udah paling tepat kita buy on weakness sih Mas gitu. Cuman kan kita harus hati-hati gitu loh, ini koreksinya masih berlanjut besok apa enggak, paling bener kita pantau aja di sesi 2 ada tren penguatan nggak? Varian penguatan yang mungkin di besok ada technical rebound, sama juga lihat future marketnya gitu loh, Dow Jones kayak gimana. Kalau Dow Jones masih koreksi terus juga di sesi 2 nggak ada penguatan, udah mending kita hold aja, keep money buat besok gitu. Baik, oke Mas Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi perdagangan dari investor hari ini dan
pada akhirnya pemirsa semua keputusan berinvestasi kami kembalikan kepada Anda. Mas Indra, sampai jumpa. Saya selalu Sampai jumpa, dan terima kasih. pemirsa, sebelum kami akhiri segmen Market